Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pengacara dari Roy Suryo CS, pengacara dari TPUA. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya kan, pengacara kondang Ahmad Kozinudin dengan segala jejak rekamnya yang buruk itu lagi-lagi membuat sebuah gebrakan yang sangat tidak masuk akal, teman-teman. Di mana dia dengan nada tinggi sedikit marah ngemis ke Pak Prabowo agar Pak Prabowo menjadi penengah dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang bergulir di Polda Metro. Dan harapan Kozinudin agar kasus ini berakhir dengan damai, tak ada yang dibui. Ya mungkin dia sedang mencoba dan berusaha untuk memperbaiki citranya gitu ya kan, bahwa setiap klien-klien yang dibela sama dia itu masuk bui semua, teman-teman. Nah, dan lagi saya punya video di mana Ibu Irma Suryani Chaniago lagi-lagi memberi paham dan menampar wajah-wajah gerombolan pembenci yang selama ini terus-menerus menuduh Pak Jokowi bahwa memiliki harta 11 triliun hasil dari korupsi. Wah, ini kalau mendengarkan penjelasan Ibu Irma sangat adem dan sangat mencerdaskan masyarakat. Dan terakhir, saya juga punya beberapa tayangan mengenai Amin Rais yang lagi-lagi melontarkan fitnah dan tuduhan liar kepada Pak Jokowi, di mana Tifa yang sudah sangat percaya diri mengaku ahli bisa membongkar dan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, padahal omon-omon, dan seperti apa seorang ojol merujak habis-habisan Roy Suryo. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Roy. Manusia paling mengetahui segala apapun yang ada di galaksi Bima Sakti ini. Waduh. Dia bisa menganalisa dan mengidentifikasi apapun yang ada di dunia ini. Itulah Bung Roy Panci Suryo. Tapi apapun yang dianalisanya selalu salah. Paling suka menyebarkan berita-berita yang tidak benar dan fitnah-fitnah yang sangat kejam. Mulai dari ijazah, mulai dari apapun itu, mau itu baju, sepatu, dia bisa menganalisanya. Bahkan dia bisa menganalisa orang, apakah itu benar ojol atau tidak. Waduh. Apapun yang kalian punya, kalian harus mengeceknya kepada Bung Roy Panci Suryo. Karena dia bisa menganalisa apapun itu. Kalau belum dianalisanya berarti kalian bisa dibilang itu palsu. Keren banget abang gini loh. Keren banget. Refli Harun dilempari botol coy. Ini kapan dan di mana ya? Tolong, iya Pak Polisi, saya protes. Karena saya dilemparin loh. Ya mungkin orang yang melempar itu sekarang sudah mewakili perasaan kita, teman-teman ya. Sudah melampiaskan perasaan kita kepada gerombolan-gerombolan ini. Bukan kekerasan apapun. Tolong yang melempar ditangkap. Tolong yang Saya ketuk pintu-pintu kekuasaan yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenapa saudara Prabowo Subianto tidak segera melerai perseteruan anak bangsa ini sehingga selesai gaduh persoalan ini? Kenapa untuk urusan yang berkaitan dengan beras oplos langsung direspon oleh Presiden dan segera dilerai kegaduhan akibat beras oplos? Ya, kegaduhan akibat ijazah palsu ini butuh pemimpin. Kenapa kita selalu bertengkar? Karena tidak hadir pemimpin, tidak menengahi di antara kita, membiarkan rakyat terus berseteru dan tidak hadir sebagai panglima tertinggi hukum di negeri ini dan lalu melakukan peleraian dan mengakhiri polemik ini. Panjang lebar dia ngomong ya kan, panjang lebar dia menjelaskan. Jujur aja Kozinudin, kau pengen damai, pengen Pak Prabowo turun dan menengahi terus berakhir damai. Kemudian klien Anda yang namanya Roy Suryo, Tifa, Rismon, Rizal Fadila dan kawan-kawannya tidak dibui. Itu kan mau Anda, jujur aja Kozinudin. Tadi perkara ini kita sudah selesai ya, saling memaafkan dan kita udah cabut ini.
kita close perkara ini dan tidak ada lagi cerita pasal pramuka udah selesai. Clear ya. Dan beliau nanti akan mencabut perkara ini maupun di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, denger nggak kalian tadi kan? Perkara cerita soal pasar pramuka sudah berakhir. Case close. Berarti bahwa memang Pak Jokowi tidak pernah membuat ijazahnya di pasar pramuka. Dan tuduhan itu kemarin adalah fitnah semuanya teman-teman. Bitor sudah minta maaf ke Pak Iman. Indonesia. Jadi ada dua, perdata dan pidana. Tapi atas ketulusan kedua belah pihak, antara Mas Paiman dan Mas Bitor bersepakat bahwa diselesaikan secara peace dan damai. Maka kasus yang sekarang ini mediasi 456 ini akan dicabut atau tidak dilanjutkan oleh Mas Paiman. Silakan Bu. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman ya, sebelum kita ke Ibu Irma, kalau nanti masih ada yang ngomong soal Pak Jokowi bikin ijazahnya di pasar pramuka, Prof Paiman yang membuat ijazah Pak Jokowi di pasar pramuka, itu sudah dipastikan berita bohong dan hoax. Berdasarkan putusan tadi, berakhir damai teman-teman. Paiman dan Bitor sudah salaman. Bitor sudah minta maaf dan menganggap itu semua ya kurang data lah, kurang inilah, kurang itulah. Yang jelas yang percaya dengan ucapan si Bitor ya perlu dicek ke isi kepalanya teman-teman. Jokowi di apa namanya di fitnah ngantongin uang korupsi 11 triliun, uang yang itu yang katanya pinjaman luar negeri. Kok ada orang kok memang dikira 11.000 triliun. Memangnya presiden pegang duit? Kan yang pegang uang ini kan Menteri Keuangan, BI. Pak Presiden mau mengeluarkan uang harus melalui Menteri Keuangan dan persetujuan DPR. Kan begitu. Setiap proyek loh ya. Kok bisanya seolah-olah Pak Jokowi ngantongin 11 triliun pakai otak nggak sih? Aduh, saya kadang-kadang kok kayaknya apa begitu. Mohon maaf ya ketika dikatakan bahwa IQ-nya orang Indonesia cuma 78, apakah memang sebegitu gitu loh. Janganlah memperbodoh masyarakat ya. Jangan bener ya kayak jangan dong gitu. Bahkan presiden nggak pegang uang. Yang pegang uang tuh Menteri Keuangan sama BI. Nah presiden kalau mau ada kebutuhan untuk pembangunan dan lain sebagainya kan melalui menteri. Uang itu keluar dari Menteri Keuangan. Disetujui oleh DPR. Bagaimana mungkin dia kantongin duitnya? Itu satu. Nah kalau mau bicara korupsi, yang jelas-jelas misalnya merugikan negara apa? Nggak ada kan? Nggak ada soal Senturi, tidak ada soal BLBI. Kan nggak ada. Di pemerintahan Jokowi ini nggak ada ya. Gitu. Bahkan Freeport aja bisa diambil dari sekian persen menjadi 51 atau 52%. Bahkan banyak kan yang sudah diambil kembali oleh Pak Jokowi. Masa iya sih hal-hal baik itu nggak ada yang diperlakukan baik, dinilai baik gitu. Kenapa hal-hal receh yang justru malah diributin terus? Nah, ditambah lagi teman-teman. Fitnah Bitor kepada Pak Jokowi yang menyebutkan bahwa di bawah rumah Pak Jokowi itu ada bunker berisi uang triliunan. Waduh. Jadi udahlah. Apapun ucapan Bitor, tak perlu kita percaya teman-teman. Terbukti dia takut di pengadilan. Dia minta maaf sama Prof Paiman ya kan. Jadi ya apalagi yang kita percaya dari omongan Bitor. Nggak ada lagi teman-teman. Apalagi ya Roy Suryo CS yang ngaku doktor, yang ngaku S3. Ditambah ada mantan Intel Bin yang percaya juga. Aduh emang aneh-aneh orang ini ya. Selalu percaya dengan informasi yang menyudutkan dan menjatuhkan Pak Jokowi. Kemudian digoreng, diframing, dibesar-besarkan. Nah itulah pola kerja mereka teman-teman. Pak Prabowo sementara kurangi dulu. Berkeliling dunia ya sudah cukup, kecuali yang penting-penting sekali. Kemudian konsentrasikan Pak Prabowo masalah-masalah dalam negeri yang mendesak untuk segera dipecahkan. Tahun kedua nanti saya yakin bangsa ini mengharapkan Pak Prabowo konsentrasi memecahkan satu persatu masalah-masalah nasional yang cukup pelik. Menurut saya lemahkan selemah-lemahnya langkah-langkah Jokowi sebagai pentolan PKI dan seterusnya. Ya.
Pak Prabowo tentu jauh lebih tahu dari kita-kita ini. Tapi geng Solo punya satu tujuan pokok, ganggu tanpa henti pemerintahan Presiden Prabowo dari segala penjuru dengan segala macam isu. Dengan kepemimpinan puncak Polri dan TNI, bentukan Jokowi tetap secara utuh dan intek dipelihara terus oleh Pak Prabowo. Saya tegaskan secara tidak sadar Pak Prabowo sesungguhnya perlahan tapi pasti sedang bunuh diri. Ini maaf, ini tajam sekali. Ya. Tapi saya memang heran, why Pak Prabowo? Saya harus bilang apa? Jadi saya sudah bosan mengulangi tentang apa yang harus segera diselesaikan oleh Pak Prabowo satu demi satu. Mohon maaf Pak Prabowo, kalau seandainya Anda kebetulan lihat video ini, ya. Tapi saya bilang seperti ini lugas, tegas, ya. Karena saya nggak tahu, saya punya semacam ya intuisi orang awam, ya, bahwa negeri ini sekarang sesungguhnya sedang digarap oleh orang-orang yang pro PKI ya, untuk bangkit kembali. Aduh, Amin Rais, Amin Rais. Kelompok-kelompok yang jelas-jelas mau merusak bangsa ini sudah dijelaskan kemarin Pak Prabowo. Terorisme, ada yang mau makar. Itu Amin Rais. Dan yang mau makar siapa? Bisa kita track, bisa kita lihat dari omongan-omongan gerombolan kalian. Ada yang mau melibas Pak Prabowo, ada yang mau melengsarkan Pak Prabowo kalau masih bersama dengan Pak Jokowi. Ada yang ngancem demo besar-besaran kalau tidak bersama rakyat. Ini siapa yang mau ganggu Pak Prabowo kalau bukan kelompok Anda, Amin Rais? Ha? Siapa? Pak Jokowi anteng-anteng aja tuh di Solo. Anda yang tiap hari tidak teriak, kelompok-kelompok Anda tiap hari konferensi pers, pegang mic dan segala macam, yang gak jelas itu analisis-analisisnya. Apa coba? Kelompok Anda tuh Amin yang ganggu dan merongrong pemerintahan Pak Prabowo. Ilmu pengetahuan sampai dengan hari ini menang. Ilmu pengetahuan itulah yang menjadi tombak kami melawan kebohongan dari Joko Widodo. Kezaliman yang dilakukan selama 10 tahun. Kami menggunakan pisau analisis ilmu pengetahuan. Selama berbulan-bulan sampai terakhir Bapak dan Ibu bisa melihat Mas Roy, Bang Rismon, saya mungkin dan beberapa teman-teman kuasa hukum, terutama kami bertiga, di lapangan pertempuran, di media, TV, podcast, artikel. Siapa yang melawan kami? Gak ada. Kami berharap ada ahli telematika yang dihadirkan. Gak ada. Kami berharap ada ahli digital forensik yang dihadirkan. Gak ada. Kami berharap ada ahli neuroscience. Gak ada. Adanya cuma omongan, ya kan? Kami berharap itu. Di pertempuran kami ketemu orang yang menggunakan pisau analisis yang sama. Gak ada. Artinya apa? Ilmu pengetahuan sampai dengan hari ini menang. Aduh, tukang klaim, tukang apa ya? Tukang merasa benar sendiri. Aduh, si paling iye, si paling aduh, muak aku lihat orang-orang ini teman-teman. Gak jelas omongannya loh. Padahal Joshua Sinambela sejak awal sudah membongkar seperti apa analisis omon-omon mereka, penelitian abal-abal mereka. SOP aja nggak tahu. SOP meneliti digital forensik aja nggak ngerti. Ya seperti apa kita mau percaya dengan laporannya, laporan penelitiannya. Aduh, Tifa, bangun Tifa, jangan kelamaan tidur. Si wakil presiden ini nggak punya salah satu dari yang disebut ini. Sekolah lain yang sederajat, Bapak memahami makna sekolah lain yang sederajat itu gimana? Ini lagi Pak Tua ini kan menggugat Gibran 11 triliun katanya teman-teman. 11 miliar, 112 miliar apa 121 miliar. Karena diduga katanya Gibran tak punya ijazah SMA sederajat. Aduh, ini Pak Tua ini aduh aneh-aneh aja orang sekarang ya. Silakan dijawab. Makna lain yang sederajat itu adalah sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Oh, enggak bunyi begitu Pak. Coba jangan menerjemahkan sendiri. Bukan, ya. Ini bukan menerjemahkan. Jangan mencoba membangun interpretasi. Bapak juga jangan menafsirkan lain. Ini tafsir gramatikalnya begitu. Loh, KPU sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum ya, baik di daerah KPUD dan di pusat itu KPU, itu sudah menginterpretasi itu berdasarkan kewenangan diskresi yang ada pada mereka, Pak. Dan itu kita yakini pasti berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tinggi pendidikan yang formal di Indonesia.
Karena kalau misalnya itu tidak kalau itu diinterpretasi bahwa lulusan luar negeri tidak bisa, pastilah KPUD akan membatalkan itu ketika di Solo yang lalu. Kemudian KPU pusat juga akan menganulir itu atau menolak itu kalau itu diinterpretasi, diterjemahkan bahwa lulusan luar negeri itu tidak memenuhi Jadi kalau menurut Bung David sederajat yang itu. Kalah apa? Lapet. Lapet ya kan. Tapi emang aneh-aneh aja orang ini teman-teman ya. Aduh, katanya lulusan luar negeri itu ya bukan SMA sederajat. Aduh, Pak Tua. Ada berapa banyak orang di Indonesia ini yang pendidikannya SMA-nya itu di luar negeri? Ada berapa banyak? Dan Anda mau bilang mereka itu tidak SMA sederajat? Hah? Ini orangnya kalau mau nyari makan serang Jokowi, mau nyari panggung serang Jokowi dan keluarganya, mau popularitas serang Pak Jokowi dan keluarganya. Itu tuh kuncinya sebenarnya teman-teman. Kalau bukan Pak Jokowi ya nggak bisa makan mungkin mereka ya kan. Karena ya bisa kita lihat mereka ini getol banget gitu menyerang dari sisi mana aja teman-teman. Ya kalau nggak serang Pak Jokowi mungkin nggak bisa makan. Susah. Lapek bulut. Saya dalam beberapa hari ini juga merenung dan sampai pada satu kesimpulan bahwa buat masyarakat itu yang namanya pejabat publik itu harus menampilkan kesederhanaan. Oke. Nah, sebagai teladan ya. Sebagai standar mungkin yang diharapkan oleh masyarakat, karena masyarakat melihat atau merasa bahwa pejabat publik itu dibiayai oleh uang negara, oleh uang pajak. Kalau dia borjuis, dia jor-joran, masyarakat ya susah terima. Sesuai kita. Walaupun misalnya latar belakang sebelumnya adalah swasta atau misalnya pengusaha. Saya ini latar belakangnya swasta. Sebelum masuk dalam pemerintahan berubah semua. Tapi begitu masuk dalam pemerintahan harus berubah. Istilah saya itu begini. Otomatis ganti kijang ya. Gitu. Coba jamnya apa nih? 3 miliar. 3 miliar ini. Hah? Berapa harganya? Ini. Mungkin ini 3 juta kali ini. 3 juta ini. Kalau Seiko. Jadi gini, penampilan itu harus wajar lah. Saya jam saya yang lama saya nggak pakai lagi. Lebih mahal yang lama. Mobil saya yang biasanya saya pakai saya tinggalkan. Kenapa? Saya membaca, rupanya aspirasi masyarakat atau pemikiran masyarakat seperti ini. Itu yang sehingga tidak saya direspon oleh DPR. Bukan tidak direspon, mudah-mudahan ya nanti direspon juga. Karena begini, ada yang namanya reformasi struktural, ada juga yang sifatnya komunikasi atau gestur tadi itu yang ditata. Komunikasi itu bukan hanya ucapan-ucapan, berhenti mengucapkan kata-kata yang istilahnya menyakiti rakyat, berhenti bicara yang dianggap arogan. Gestur itu penting. Hati-hati untuk ngomong yang bisa disalahpahami, misalnya begitu. Tetapi ada hal-hal juga yang tidak perlu diucapkan tapi dilihat langsung oleh masyarakat. Nah, itu yang dilihat masyarakat. Apalagi sekarang semua orang pegang kamera. Semua orang pegang kamera. Everybody is jurnalis kan begitu kan. Jadi kalau misalnya pakai yang mewah-mewah, mobil mewah, jam mewah, pasti dikulik-kulik. Iya. Wah, iya bener banget kata Bung Kodari ya. Tapi memang teman-teman ya, kalau jadi pejabat itu harusnya kan jadi pelayan rakyat, jangan jadi tukang pukul rakyat, kan nggak boleh. Jangan sombong di hadapan rakyat, karena ketika pemilihan nanti Anda ngemis-ngemis juga buat dipilih. Setelah dipilih sombongnya minta ampun. Nah itulah banyak terjadi di daerah-daerah teman-teman ya. Kalau aja pemilihan, Pak, tolong ya Pak, bantu kami ya Pak, pilih kami Pak, ini program-program kami. Giliran kepilih, aduh, mau lihat batang hidung rakyat nggak mau dia. Tapi kalau boleh saya berargumen, kalau boleh saya berpendapat, kunci utama dan mendasar bagaimana cara memperbaiki kinerja dan kualitas DPR, satu kuncinya, yaitu memperbaiki partai politik, yaitu memperbaiki bagaimana cara partai politik melakukan rekrutmen terhadap caleg yang mereka usung untuk maju dalam pemilihan pemilu legislatif. Kan itu kuncinya. Karena kita tahu dalam undang-undang pemilu disebutkan bahwa untuk menjadi calon anggota DPR pusat, provinsi, kabupaten, dan kota itu kan harus diusung oleh partai politik. Jadi semua DPR dari pusat hingga daerah adalah mereka yang diusung oleh partai politik. Inilah yang saya sebut sebagai kunci. Jadi kalau kita mencari akar masalah dari dewan, akar masalah dari kinerja dewan,
adalah partai politik. Oleh karena itu, setiap 5 tahun ketika ada pertarungan di pemilu legislatif, maka partai politik wajib hukumnya melakukan seleksi-seleksi yang terukur, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selesai. Saya kira itu jawabannya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan menarik ya, bagaimana Refly Harun dilempari botol oleh oknum-oknum yang ya saya nggak tahu dari mana asalnya teman-teman, ketika dia melakukan diskusi bersama dengan Rocky Gerung dan kawan-kawan. Dan seperti apa Kozinudin sedang ngemis kepada Pak Prabowo untuk ditengahi atau dibuat damai lah mungkin ya, mungkin itu harapan dia, damai, karena ya mungkin Kozinudin sadar gitu. Waduh, penelitian anggota-anggota saya ini nggak jelas nih kayak ini. Waduh, kita cari jalan damai aja lah. Ya. Sekaligus memperbaiki citra teman-teman, bahwa ada kliennya yang berhasil lolos dari jeratan hukum. Karena selama ini belum ada tuh, semua kliennya di penjara teman-teman. Nah, dan lagi ini yang sangat-sangat mencengangkan teman-teman. Di mana Bitor yang selama ini memfitnah Pak Jokowi, mengatakan bahwa Pak Jokowi membuat ijazahnya di Pasar Pramuka, mengatakan bahwa Pak Jokowi di bawah rumahnya itu ada bunker untuk menyimpan uang hasil korupsi triliunan, ya akhirnya berujung minta maaf di pengadilan ke Prof Paiman. Dan kata kuasa hukum tadi, ya soal Pasar Pramuka case close, tidak ada lagi cerita soal Pasar Pramuka. Jadi kalau masih ada yang percaya soal Pasar Pramuka, tolong cek isi kepalanya, masih waras nggak dia? Karena dia harus melihat fakta di pengadilan teman-teman ya. Ya Bitor takut mempertanggungjawabkan omongannya. Dia takut untuk melawan dan membuktikan bahwa memang Jokowi ini dibuat ijazahnya oleh Prof Paiman di Pramuka. Dia nggak bisa teman-teman. Dan tadi penjelasan Ibu Irma mengenai korupsi 11 triliun. Waduh, ini sangat luar biasa ya. Semoga kalian tercerahkan setelah menonton video ini. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.